wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nugradiarti dengan NIM 2286206050, Prodi PGSD 2022A Pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan tema storytelling untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eri Rahmawati MPD. Di sini saya akan mengangkat storytelling dengan judul Langit dan Mimpi, Kisah B.J. Habibie. Pernahkah kalian memandang langit dan bermimpi terbang tinggi? Pernahkah kalian juga bertanya, mungkinkah anak Indonesia menciptakan pesawatnya sendiri? Hari ini aku akan bercerita tentang seseorang yang bukan hanya bermimpi, tapi benar-benar membuat langit Indonesia menjadi terbang. Namanya Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita cintai sebagai B.J. Habibie. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di sebuah kota pelabuhan kecil di Parepare, Sulawesi Selatan. Anak keempat dari 8 bersaudara, keluarganya bukan dari orang kaya tapi penuh cinta dan disiplin. Sejak kecil, Habibie sudah istimewa. Ia tidak pernah puas hanya dengan menerima apa yang dia ajarkan, dia selalu saja ingin tahu. Ia sering membongkar mainannya, bukan untuk merusak, tapi untuk mengerti. Dia selalu berpikir, kenapa roda ini bisa berputar? Bagaimana pesawat bisa terbang? Dan dia selalu ingat ibunya pernah berkata, Habibie kecil lebih suka membaca buku teknik daripada bermain bola. Sifat ingin tahunya membuatnya menjadi juara kelas. Tapi hidup tak selalu mulus. Ketika Habibie umur 14 tahun, ayahnya meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Dunia Habibie runtuh. Ia kehilangan panutan, tapi di tengah duka ibunya, Ibu Tuti Marini Puspowarjoyo, berdiri teguh dengan mata berkaca-kaca sambil ia berkata pada anak-anaknya, "Kita tidak boleh menyerah, mimpi ayahmu harus terus hidup." Lalu, Habibie pun bertekad, ia ingin menjadi insinyur penerbangan dan mimpinya membawa jauh ke negeri asing, yaitu negeri Jerman. Di Jerman, hidup itu tidak mudah. Ia harus membagi waktu antara kuliah, bekerja. Ia juga harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Kadang Habibie hanya makan roti dan susu. Ia menghemat uang untuk membeli buku teknik dan alat-alat gambar. Tapi satu hal yang tak pernah ia kurangi adalah semangat. Ia belajar siang dan malam, hingga akhirnya lulus dengan predikat summa cum laude. Ia adalah mahasiswa terbaik di bidang teknik penerbangan. Dan tahukah kalian, di sana Habibie menciptakan teori yang digunakan oleh para insinyur pesawat di seluruh dunia. Namanya The Crack Progression Theory, atau teori keretakan Habibie. Teori ini menjelaskan bagaimana retakan kecil di badan pesawat bisa membesar dan menyebabkan kecelakaan dan bagaimana cara mencegahnya. Dunia pun mengenal Habibie dan ia dijuluki sebagai Mr. Crack, Einstein dari Indonesia. Tapi di tengah semua kejayaan itu, Habibie tidak lupa akan tanah airnya. Ketika Presiden Soeharto memanggilnya pulang, dan ia harus kembali. Ia tinggalkan jabatan tinggi, gaji besar, dan kenyamanan yang ada di Eropa. Ia pulang untuk membangun mimpi bangsa Indonesia. Dan mimpi itu mulai nyata. Habibie pun mendirikan IPTN, atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Di sana, bersama anak-anak bangsa, ia merancang dan menerbangkan pesawat buatan Indonesia pertama, yaitu N250 Gatotkaca. Pesawat itu bukan hanya mesin, itu adalah simbol kebangkitan teknologi yang ada di Indonesia. Habibie pun berkata, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus mandiri. Tapi takdir kembali mengujinya pada tahun 1998, di Indonesia dilanda krisis ekonomi. Demonstrasi terjadi di mana-mana, Presiden Soeharto mundur,
Dan siapa yang ditunjuk untuk menggantikannya? Yaitu B.J. Habibie. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 tahun 5 bulan, Habibie membawa angin perubahan. Ia bebaskan pers, ia lepaskan tekanan politik, ia siapkan pemilu demokratis. Ia tahu menjadi pemimpin bukan soal kekuasaan, tapi tentang mengembalikan kepercayaan rakyat. Di balik kejeniusannya, Habibie adalah seorang suami yang setia. Ia mencintai istrinya yang bernama Hasri Ainun Besari dengan seluruh jiwa. Cinta mereka tak hanya romantis, tapi mendalam ketika Ainun sakit. Habibie merawatnya tanpa lelah, dan ketika Ainun pergi, Habibie menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun sebagai bukti cintanya yang abadi. Ia juga berkata pada Ainun, cinta sejati itu menyatukan dua jiwa meski raganya tak saling ada, cintanya tidak pernah mati. Tanggal 11 September 2019, dunia kehilangan Habibie, tapi warisannya hidup, ilmunya, semangatnya, dan cintanya pada Indonesia tetap menyala. Teman-teman, Habibie mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama yaitu jangan takut bermimpi tinggi. Yang kedua, belajar untuk nilai, bukan untuk nilai, tapi untuk masa depan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa mencintai negerimu. Dari anak kecil yang suka membongkar mainan, menjadi insinyur dunia, menjadi presiden, dan menjadi simbol harapan bangsa, itulah B.J. Habibie. Langit Indonesia akan selalu mengenangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.